Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Aduh, akhirnya ketemu lagi. Wah, di kalian hujan nggak? Di sini hujan banget nih. Jadi telah terjadi presipitasi hidrogen monoksida. Waduh, apa itu ya? Ini bisa jadi mengalahkan bahasa Jaksel sama bahasa anak senja ya. Bahasa anak ilmiah, binomial nomenklatur. Iya. Jadi bagi teman-teman yang masih semangat belajar untuk menempuh UTBK, walaupun kemarin sedikit fraktura hepatika terhadap SNMPTN-nya, udah tenang aja, nggak perlu diperpanjang fraktura hepatikanya, kita belajar kembali. Di sini kita bantu teman-teman. Fraktura hepatika itu apa ya? Fraktura, patah, hepatika hati. Wah, patah hati. Ya, luar biasa. Oke. Nah, kakak harapkan semoga kalian semua tetap semangat ya. Yang tinggal berapa hari lagi nih? 28 hari lagi. Setara 1 bulan Februari ya. Setara 1 bulan Februari tuh untuk menuju ke UTBK-nya ya. Amunisinya udah dipersiapkan, mentalitinya juga. Armornya, itemnya jangan lupa gitu. Ya, pokoknya semuanya harus serba dipersiapkan. Karena ibaratnya Kak, yang namanya UTBK itu anggaplah misalnya seperti sebuah peperangan. Betul, setuju. Ya, kita mau UTBK perang itu adalah musuhnya. Betul. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang dalam peperangan itu untuk mengalahkan musuhnya? Kira-kira ini menurut saya ya, paling penting kita harus bisa mengenali siapa lawan kita. Wih, kenali dulu lawannya, baru deh kita lawan ya. Maka oleh karena itu kalian harus mengenali ya UTBK itu seperti apa, tipe-tipe soalnya, persebaran soalnya, jadi nggak main langsung hajar-hajar aja ya. Semalaman belajar dari bab 1 kelas 10 sampai bab 12. Kelas 12 bab yang terakhir. Itu kalau nggak salah sekitar 30 sampai 33 bab, teman-teman. Wah, luar biasa. Mau belajar sebanyak itu kan nggak mungkin kan ya. Lagi 28 hari lagi gitu. Iya, karena UTBK juga cuma beberapa doang ya. Iya, betul. Semuanya UTBK tuh nggak sehari semalam ya. Emang acara hajatan dari semalam ya. Betul. Oke Kak, jadi kita di sini akan nemenin kalian ya, terutama untuk persiapan di UTBK-nya. Khususnya UTBK untuk mapel apa Kak? Biologi. Gimana nih semangat? Di sini sudah ada 32 orang yang hadir. Wah, semangat. Oke, yuk kita lihat ya. Kita masuk ke apa dulu nih kira-kira? Mungkin kita langsung ke persebaran. Persebaran dulu materinya ya. Kita bantu teman-teman terkait persebaran materi UTBK yang sering keluar 5 tahun terakhir. Dari tahun berapa? 2000 berapa tuh berarti? 2021. 2021, mundur lagi. 2020 miss ya. Berarti 2019. 2018. 2018. 17. 16. Tadinya kita tuh mau bikin dari 80 tahun ya. 80 tahun, cuman UTBK-nya juga baru-baru ya. Lagian kita juga belum lahir. Mungkin kalau kalian punya ilmu pindah waktu gitu kan enggak? Bisa ya, dari zaman tuh kemerdekaan UTBK kayak gimana ya. Oke, jadi ini dia ya. Oke, yang berapa bab nih biologi harusnya? Ada 30 sampai 33. 33 bab ya. Dan nggak mungkin kan buat dipelajari semua. 28 hari. Nggak mungkin kan, satu bab kalau satu hari satu bab nggak mungkin kan gitu. Makanya di sini kita bantu kita bikinin, pilihkan yang persentasi kemungkinan keluarnya di atas berapa persen? Di atas 20%. Di atas 20%. Ya. Dan kita buat berkelompok menjadi sebuah rumpun bab ya. Betul. Jadi beberapa bab kita satuin yang mirip-mirip biar kalian nggak kemana-mana belajarnya ya. Jadi terfokus ke sana. Ada apa aja nih ya? Di sini ada 13 rumpun bab yang udah kita rangkum dari 33 bab itu. Yang pertama ada pendahuluan biologi. Isinya apa aja nih, Kak? Ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, terus metode ilmiah dan biosistematika. Terutama yang baru-baru sering-sering muncul ini tentang pohon filogeni, pohon kekerabatan. Itu 2 tahun terakhir, 2021 sama 19 itu seringkali muncul. Nah, berarti kan ya bisa dicatat tuh ya. Tentang pohon filogeni ya, menjadi titik waspada untuk materi di biologinya. Terus mikroorganisme, pokoknya semua yang cilik-cilik, yang kecil-kecil, nah itu dijadikan satu rumpun bab. Apa aja tuh kira-kira ya mikroorganisme? Yang kecil-kecil ya, berarti yang harus dilihat pakai mikroskop. Pertama virus, yang kedua bakteri, protista, sama jamur, teman-teman.
Protista ada yang gedenya Kak? Ada juga yang makro, yaitu alga sih. Beberapa jenis alga bersifat makro. Cuman karena sebagian besar anggotanya itu mikro, maka tetap digolongkan ke dalam kelompok protista. Oh alah, jadi diambil generalnya aja ya. Umumnya itu adalah yang mikro. Nah, jadi pelajari untuk mikroorganisme ada 4 bab itu. Selanjutnya plante. Ini lebih kemana nih arahnya plante ini tumbuhan? Plante lebih cenderung ke arah klasifikasinya. Jadi teman-teman tuh bisa memahami tentang perbedaan antara tumbuhan lumut, tumbuhan paku, sama tumbuhan berbiji. Oke, jadi lebih ke klasifikasinya ya. Jadi kalian terfokus pelajari di klasifikasinya. Next, ada animalia. Sama ini berarti ya? Sama, betul. Sama. Ini hewannya nih. Betul. Nah, ini tipe yang hewannya ya. Ada avertebrata sama vertebratanya. Next, ada ekologi. Lumayan nih ya. Jadi ini ibarat kata rangkuman besarnya teman-teman. Jadi kalau kita belajar biologi itu rata-rata emang mengarahnya ke arah ekologi gitu. Jadi ekologi itu ngomongin ekosistem, interaksi yang terjadi di dalamnya, daur materi yang ada di dalamnya, biogeokimia ya. Biogeokimia, daerah persebaran makhluk hidup gitu. Dan satu lagi proses pencemaran. Oke, pencemaran lingkungan tuh ya, sama perbaikannya tuh ya. Betul. Banyak banget istilahnya, bioremediasi. Apalagi? Yang tahu boleh tulis di kolom chat ya. Betul. Ada apa lagi ya? Ada fitoremediasi, betul. Miko dan masih banyak yang lainnya. Oke, itu untuk ekologi ya. Jadi kita lanjutkan ke biosel. Nah, biosel berarti cakupannya tentang sel nih ya. All about cell. Jadi segala sesuatu tentang sel, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mempelajari membran, dinding sel, organel selnya, reproduksi selnya, maka itu tercakup ke dalam cakupan biologi sel gitu. Termasuk ke transportasi membrannya. Transportasi membran, betul-betul. Kalau gametogenesis gimana nih? Nah, gametogenesis bagian dari proses reproduksi selnya. Jadi teman-teman sebenarnya pahami dulu reproduksi selnya, baru ke arah gametogenesisnya. Lebih sering muncul reproduksi selnya daripada gametogenesisnya. Oke, berarti masih masuk ke biologi sel. Biosel juga. Oke, catat ya, bisa dicatat tuh. Next, ada anatomi tumbuhan dan hewan. Dijadiin satu karena memang ya ganti-gantian ya biasanya keluarnya. Dan ini bagi kami adalah soal yang paling banyak muncul di UTBK. Betul banget. Kak Rashid pernah lihat berapa soal tuh dalam satu set? Saya pernah menemukan satu set soal biologinya itu tentang anatomi itu sampai 6 soal. 6 soal, mantap. Dan paling minimal itu satu set 2 soal. 2 soal tentang ya. Anatomi tumbuhan. Makanya jadi titik waspada ya. Makanya yang di garis bawah itu adalah titik waspadanya. Dan ini semua adalah rumpun yang kami himpun untuk kalian biar belajarnya lebih terfokus ya. Enggak 33 bab itu ya dipelajari ya. Next, selanjutnya ada tubuh manusia. Nah, silakan jelaskan. Oke, ya. Tubuh manusia atau misalnya kita lebih kenal ke secara keseluruhan itu materi bab di kelas 11 ya. Nah, di kelas 11 itu kan ngomongin nge-explore diri kita ya, nge-explore diri kita secara keseluruhan. Mulai dari respirasi, ekskresi, terus ada sistem saraf, semuanya ya. Nah, jadi pelajarinya ya semuanya sih ya, mau nggak mau. Tapi untuk lebih memahaminya lagi dan biar nggak pusing-pusing belajarnya, aduh Kak, kebanyakan ini sama aja dengan belajar kelas 11 1 tahun. Nanti kita kasih tipsnya untuk tubuh manusia. Kenapa di garis bawahi ya? Kenapa dijadikan sebagai titik waspada? Karena memang ya kemunculannya cukup banyak ya. Bisa aja 3-4 soal setiap satu set soal UTBK-nya. Seperti dan itu. Dan kita nggak pernah tahu tuh sistem mana yang bakal keluar. Karena bener-bener random ya. Yang jelas ada satu Kak, yang jelas. Yang pernah saya petakan dari 2016 ke 2021 itu tidak ada imunitas. Oh ya betul. Aman banget tuh ya, nggak ada imunitas. Bingung sistem banget. kekebalan tubuh hampir nggak pernah keluar di UTBK. Betul. Jadi skip untuk imunitasnya ya. Jadi kalian nggak usah belajar neutrofil, leukosit, ya udahlah ya, skip dulu aja ya. Kita prioritasin aja untuk titik waspadanya. Next, ada pertumbuhan, tumbuhan dan hewan. Tapi lebih mayoritasnya di tumbuhan. Ya? Betul. Ini ngomongin proses pertumbuhan yang paling sering muncul soalnya terkait tentang hormon pertumbuhan pelajaran kelas 12. Jadi teman-teman harus benar-benar hafal semua fungsi-fungsi hormon tumbuhan. Fitohormon. Betul. Nah, fitohormon ya. Aukin, giberalin, sitokinin, etilen, banyak levelnya ya. Nanti kita coba di soalnya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada metabolisme nih Kak. Metabolisme. Nih ya, teman-teman tahu nih pelajaran kelas 12 juga nih ngomongin tentang respirasi sama proses fotosintesis gitu. Oke, respirasi dan fotosintesis ya. Pasti nggak dasar-dasarnya doang dong.
Nanti kita cek soalnya, apakah soalnya sulit atau mudah, kita buktikan. Oke, sip ya, nanti bisa kalian coba ya di contoh soalnya. Selanjutnya ada materi genetik, ini kayaknya biomolekuler nih ya. Betul, substansi genetiknya betul. Di dalamnya itu ada sintesis protein. Apalagi coba, yang tahu boleh jawab di komen chat, di kolom chat ya. Terus ada apa lagi nih kira-kira? Materi populasi ada gak Kak? Populasi itu berarti dinamika populasi mungkin ya? Ada dua nih pertanyaan, apakah dinamika populasi atau genetika populasi gitu. Oh, genpop ya, beda ya, dua hal yang berbeda ya. Makasih, diperjelas kira-kira yang mana ditanya, populasinya di ekologi atau populasinya di genetika gitu. Oke, kalau genetika populasi itu Hardy Weinberg Hardy mungkin Weinberg, ya? dan itu termasuk jarang sebenarnya. Termasuk jarang ya, jadi bisa di luar prioritas kalian ya. Nah, kalau yang satu lagi, Kak, yang penyakit-penyakit populasi. Oh itu Kak, yang apa? Tahu nggak? Yang mungkin kayak malaria menyerang pada suatu wilayah. Nah itu dipelajarinya apa aja, tingkatan apa aja gitu kali ya? Itu masuknya ke ini yang materi genetik, substansi genetik. Itu termasuk bagian dari pola-pola hereditas. Jadi teman-teman, secara umum 5 tahun terakhir dari 4 jarang keluar, cuman di tahun 2018 seringkali keluar gitu. Oke, sip ya. Jadi bisa jadi acuan kalian ya untuk penyakit-penyakit pada populasi. Nah, kemudian selanjutnya ada evolusi. Wah, ini ngomongin sesuatu yang gimana ya? Percaya nggak percaya ada ya di biologi ya. Tenang aja, rata-rata yang keluar itu soalnya kalau nggak ngomongin mekanismenya, paling ngomongin tentang konsepnya Darwin atau konsepnya Lamarck. Yang kedua yang sering tanya masalah buktinya aja gitu. Di evolusi ya ada fosil, terus apalagi yang tahu silakan boleh komentar ya di kolom chat ya nih. Kalian kita men-trigger memori-memori kalian nih yang masih anget kayak tahu dadakan ya di kelas 12 semester 2 ini. Dan terakhir ada bioteknologi, ini dia nih ya. Jadi titik waspada juga karena sering adanya mikroorganisme yang dikaitkan dengan peranan di bioteknologinya. Betul. Dan ini ilmu terapan teman-teman. Gitu. Jadi kadang informasinya itu dasarnya ada di pelajaran di sekolah, cuman kadang ya teman-teman harus menambah ilmu juga tuh terkait tentang teknik-teknik atau metode-metode yang digunakan dalam proses bioteknologi. Gitu. Terutama tuh 2 tahun terakhir ini nih bioteknologi benar-benar berbicara tentang teknologi modern, rekayasa genetika dan teman-temannya. Iya. Gitu. Ya, itu bisa jadi titik waspada yang harus kalian waspadai ya. Oke, jadi ada berapa nih berarti titik waspadanya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 titik jadi waspada ya. Jadi kami menyarankan 5 ini yang kalian fokuskan untuk benar-benar minimal diketahui. Ya, konsepnya dimatangkan lagi. Konsep dasarnya dimatangkan. Dan yang lebih penting itu drilling soalnya ya. Betul. Jadi misalnya kalian latihan soal tiap hari, capek. Jangan khawatir ya. Kakak pernah ada pengalaman dulu murid, dia itu drilling soal, konsepnya tuh ya nggak kuat-kuat amat sih, tapi intuisinya terbentuk saat dia pas ngerjain UTBK. Mau nembak jadi bisa mengeliminasi mana kemungkinan yang salah. Betul. Itu adalah manfaat dari drilling soal, memperkuat intuisi. Nggak tahu ya feelingnya kok jawabannya yang ini. Nah, ya itu ya. Nanti dikasihlah sedikit key-nya kenapa bisa seperti itu gitu. Oke, sip. Oke, kita next dulu ya ke persebarannya nih yang udah dihimpun dari 2016 sampai 2019. Sampai 21. 2021 ya. 2020-nya nggak ada ya karena itu awal-awal pandemi. Kayaknya sih yang bikin soalnya itu kena COVID kali ya. Jadi nggak jadi ya. Waduh, nggak ada orang lagi nih ya. Nggak ada orang lagi nih ya. Udah, yang ada siapa? Oh, TPS. Ya udah TPS aja ya, TPS aja. Sosum Saintek, yang Sainteknya kayaknya kena COVID nih. Sosum, jadi biar adil nggak usah ada gitu. Kayaknya gitu ya. Jadi di skip tahun 2020. 2016 titik waspadanya di anatomi tumbuhan itu ada 20% ya. Sama di genetika dan juga di tubuh manusia. Pasti ada terus di tubuh manusia ya. Karena memang ya apalagi kalau nggak dibahas soal itu ya, pasti ada terus. 2017 silakan Kak Rashid. Itu yang paling banyak tetap anatomi tumbuhan, teman-teman. Kan sudah dibilang wajib menguasai anatomi tumbuhan. Ya karena memang frekuensi kemunculannya cukup sering dan cukup banyak. 2018 di sini titik waspadanya ada di anatomi tumbuhan lagi dan lagi ya.
Apa aja sih kira-kira yang dipelajari di anatomi tumbuhan itu? Sebenarnya sih pertama, teman-teman harus tahu tuh penyusun seluruh jaringan tubuh organismenya. Jadi kayak penyusun batang, penyusun daun, penyusun bunga, penyusun akar gitu. Oke. Nah, kadang-kadang yang muncul di soal adalah karakteristik khusus yang dimiliki setiap individu tanaman tersebut gitu. Dan itu kadang-kadang yang bikin sakit hati sih, bikin fraktura hepatika lagi buat siswanya karena tiba-tiba yang ditanya adalah hal yang spesifik gitu. Dan biasanya anti-teaching ya, nggak dipelajari di sekolah ya, jadi kita harus menganalisis sendiri. Cuman yang kayak gitu nggak banyak tuh. Misalkan dikata ada 4 soal dalam satu set, paling cuma 1 yang nyeleneh, sisanya normal gitu. Oke, itu bisa jadi catatan buat kalian. Oke, kayak modifikasi epidermis ya Kak. Nah, modifikasi itu Kak? Ya bisa jadi, cuma kalau di 2018 kemarin nggak ada tentang modifikasi. Contoh gini nih, teman-teman yang sering muncul terakhir itu tentang anatomi kedua terkait tentang anatomi bunga sama anatomi buah gitu. Terutama 2 tahun terakhir ini ngomongnya tentang tipe-tipe buah. Buah semu. Betul, buah sejati sama buah semu gitu. Berarti kita harus tahu definisinya dulu, buah sejati buah semu itu apa, perkembangannya dari mana. Betul. Gitu. Dan tentunya jenis-jenis buah semu itu apa aja. Betul. Oke, sip ya, seperti itu. Untuk tubuh manusia Kak, detailnya Kak, sistem apa ya? Aduh, ini benar-benar random ya. Sebenarnya kami mengelompokkan semua ini dari subbabnya. Jadi teman-teman kalau pengen mendapatkan informasi detail terkait persebaran subbab biologi yang sering keluar, ya dapat didapatkan secara gratis selama kalian jadi premium. Oke, siap ya. Ditunggu ya untuk gabungnya di kita. Nah, selanjutnya 2019 nih cukup mencengangkan ya, yang tiba-tiba jarang keluar jadi ada ekologi. Betul. Terutama tentang isu-isu lingkungan ya gitu. Oke. Apalagi nanti kalau udah masuk ke 2021 itu mikroorganismenya cukup tinggi kan? Ya, ada apa di dalamnya? Ada virus. Nah, COVID pasti itu, ya. Jadi berdasarkan bocoran, karena di beberapa tim MGMP biologi teman akrab, jadi biasanya soal yang akan dikeluarkan itu cenderung soal yang ada hype-nya lagi happening. Betul banget ya. Jadi apa yang lagi happening, apa yang lagi hangat-hangat pasti dimasukkan ke dalam soalnya. Oke, jadi seperti itu untuk sebaran rumpun materi UTBK biologi ya. Nggak usah melebar kemana-mana ya. Jadi fokuskan ke beberapa yang diprioritasin aja ya. Insya Allah kalian bisa lebih fokus dan lebih tajam ya dalam menjawab soalnya nanti. Yang itu sebenarnya sih bukan soalnya ya. Iya. Jawabannya. Kita harus nyari jawabannya ya. Kita harus menemukan. Kalau mencari nggak usah. Orang di situ ada sampai ya. Oke, kita next selanjutnya silakan Kak Operator. Nah, di sini ada tips dan trik beberapa untuk kalian untuk persiapan di UTBK-nya dulu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kemampuan kita dalam menghadapi UTBK. Yang pertama nih, pelajari konsep dasar. Karena pada kenyataannya pun 2 tahun terakhir ini semua soal yang dikeluarkan itu soal-soal yang sangat mudah dan itu hanya bagian konsepnya aja teman-teman. Gitu. Mantep tuh. Kalian cuma mempelajari konsep dasarnya aja bisa tuh menganalisa. Betul. Oke. Sip, selanjutnya ada prioritaskan materi yang sering keluar. Tadi udah dikasih ya bocorannya ya, titik waspadanya. Nah, silakan kalian prioritaskan di materi-materi tersebut. Dan ya, boleh kalian jajal kemampuan kalian dengan cara drilling soal dari berbagai sumber, terutama sumber-sumber yang ada di kita ya. Di sekolah online itu luar biasa banget ya. Udah beragam, banyak, dan menantang pastinya. Oke. Selanjutnya nih, ada yang unik nih ya. Ini sih berdasarkan pengalaman kakak pribadi sih ya. Untuk rumpun materi tubuh manusia, silakan aplikasikan ke real life, ke kehidupan sehari-hari kalian. Jadi nggak usah dipelajari ya. Misalkan kayak gimana kan? Misalnya kayak gimana? Kayak gini. Maksudnya bukan nggak usah dipelajari, maksudnya nggak usah dipelajari semua secara mendetail, itu kan 13 bab yang harus dipadatkan dan masuk ke otak ya. Nah, coba deh kalian aplikasikan di kehidupan nyata kalian. Misalnya kayak gini. Kalian ingin mempelajari tentang sistem ekskresi, proses pembentukan urin. Nah, itu nggak usah dipelajari. Oke, jadi diawali dari filtrasi dulu, kemudian
reabsorpsi augmentasi lama. Nah, gini aja. Sebelum kalian mau pipis, silahkan kalian pikirkan di dalam otak kalian, ini urin gimana ceritanya nih terbentuk sampai penuh di kantung kemih ya. Nah, boleh deh, jangan pipis dulu sebelum itu terjawab sampai semuanya berkumpul di kantung kemih. Nah, itu pernah kakak lakukan ya, dan alhamdulillah sih. Alhamdulillah, jadi karena terpaksa jadi ingat gitu. Ya, ala bisa karena terpaksa ya, karena biasa ya. Semua itu bisa karena dipaksakan. Oke, harus dipaksain dulu ya. Terbentur, hancur. Enggak ya. Terbentuk ya, pasti ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak, memasukkan informasi ke long term memory. Nah, ini saya nggak tahu jatuhnya tips atau bukan, cuma ini ini saya coba mengeluarkan ya cara mekanisme saya belajar supaya bisa memahami sebagian besar materi biologi yang ada gitu. Jadi teman-teman tuh harus tahu memahami cara kerja otak kalian masing-masing gitu. Jadi yang harus dipahami oleh kalian adalah sebenarnya semua informasi yang kalian baca, hanya cukup baca ya. Apapun yang kalian lihat itu sebenarnya akan masuk ke dalam otak gitu, terekam oleh otak. Semua informasi. Semua informasi. Oke. Jadi sebenarnya saya agak kurang setuju tuh kalau kita ada definisi lupa. Bukan lupa sebenarnya. Lebih tepatnya adalah apakah informasi tersebut dianggap penting atau nggak penting gitu. Jadi ada 3 tahapan tuh teman-teman. Saya sudah membuat bagannya. Bagaimana cara supaya informasi yang kalian dapatkan itu masuk ke dalam long term memory kalian. Widih, bisa ini dilatih ya? Betul. Jadi andai kata kalau udah masuk ke long term memory itu dijamin sampai kapanpun kalian bakal bisa menguasainya gitu secara konsep ya gitu. Pertama, jadi gini, jadi kalau teman-teman mempelajari tentang kinerja otak kalian, semua informasi yang kalian dapatkan itu akan mengalir dari semua sensori tubuh, dari mata, dari tangan, dari telinga itu masuk ke batang otak tuh teman-teman. Nah di sini di batang otak itu yang paling penting sebenarnya, karena batang otak itu menentukan apakah informasi ini informasi yang penting atau enggak gitu. Ketika otak kalian, diri kalian menganggap adalah informasi yang penting, maka informasi itu akan diteruskan tuh ke dalam short term memory, ke dalam korteks di otak besar kalian gitu. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kalian menganggap penting informasi tersebut gitu. Nah, informasi dianggap penting atau nggak penting tergantung fokus kalian, atensi kalian terhadap informasi tersebut yang dimasukkan. Jadi syarat pertama terkait masalah kalau pengen memasukkan informasi supaya menjadi memori jangka panjang, kalian harus memastikan tuh informasi tersebut informasi yang penting atau nggak penting. Terkait masalah atensinya, kepedulian kalian terhadap informasi tersebut. Oke. Yang kedua, semakin banyak informasi yang sama masuk dengan cara yang berbeda, maka itu akan menstimulus otak kita bahwa informasi adalah informasi yang penting. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya gini nih, ketika kalian belajar materi apapun, semua materi lah, ketika kalian melihat teksnya, melihat gurunya yang jelasin, berarti kan informasi tersebut masuk melalui mata, informasi yang sama materinya kan. Terus kalian mendengar gurunya menjelaskan materi tersebut, berarti kan informasi masuk lewat telinga. Terus kalian mencatat informasi yang sama pula. Berarti kan ada 3 informasi yang sama, tapi inputnya dari 3 yang berbeda. Nah itu akan dianggap otak alam bawah sadar kita bahwa itu ada informasi yang penting gitu. Nah kalau udah masuk dianggap penting, maka nggak hanya bertahan di batang otak, tapi langsung masuk ke otak besar di bagian korteksnya gitu. Oke, berarti kayak penyimpanan sementara dulu di batang otak ya. Ini mau dilanjutin nggak? Ini penting nggak nih? Gitu kan. Nah, cuman masalahnya pun di korteks otak, di otak besar kita ini itu pun jatuhnya hanya short term memory jangka pendek yang dijamin 70% yang kalian simpen di situ keesok paginya bakal hilang semua tuh. Nggak hilang semua sih, 70% hilang tuh, bener-bener lupa. Jadi yang bisa diingat cuma 30% gitu. Terus gimana tuh? Jadi short term memory itu ya cuma batasannya segitu. Jadi karena waktu, apalagi tidur tuh, kita kalau tidur besok paginya mungkin yang kita bisa upload kembali informasinya hanya sebatas 30%, 70%-nya tuh hilang gitu. Terus pertanyaannya gimana caranya supaya bisa menjadi lengkap, kita bisa menyimpan segalanya gitu. Nah ternyata gini informasinya, short term memory itu ada di bagian korteks otak, di bagian luar, sedangkan long term memory itu ada di bagian dalam, di hipokampus. Dan ternyata untuk bisa masukin ke hipokampus itu sel saraf yang di hipokampus sama sel saraf yang di korteks otak besar itu harus nempel nih, harus terjadi proses koneksi. Nah, yang menyebabkan terjadinya koneksi adalah proses drilling. Oh alah,
drilling ya. Pada akhirnya melakukan sesuatu dengan rutinitas yang terus berulang. Ya lama-lama kayak soal ditekan dan akhirnya nyambung ke hipokampus. Nah, kalau udah nyampe hipokampus tuh dijamin sampai kapanpun akan selalu ingat. Gitu. Oke, sip. Kak, katanya kalau belajar sebelum tidur bikin ingatan lebih bagus, Kak. Makanya banyak disaranin orang-orang. Gimana tuh, Kak? Sebenarnya sih bukan karena mau tidurnya sih, mungkin karena gelombang otaknya mungkin. Yang lagi rileks. Saya nganggapnya lagi rileks sih gitu. Karena kalau lagi rileks itu biasanya informasinya lebih gampang masuk ke dalam otak gitu. Karena kalau misalnya lagi siang hari di keramaian kan, informasi kita tuh pengen masukin informasi nih sesuatu ke dalam tubuh kita, ke otak kita. Malah dengar orang ngobrol apa, gitulah sebabnya. Informasi yang lain masuk tuh gitu. Kenapa guru kalau di kelas lagi ngajar, kalian ngobrol itu gimana gitu ya, karena informasinya pasti nggak nyampe ke kalian, dari gurunya nggak sempurna tersampaikan. Itu alasannya kenapa guru kesel kalau misalnya kita ngobrol di kelas ya, seperti itu. Ternyata ada alasan ilmiah. Nah, terkait masalah drilling tadi itu pengulangan ya, pengulangan paling bagus adalah kalian menjelaskan ke orang lain apa yang kalian sudah pahami gitu. Kalau bahasa ayatnya sih sampaikan walaupun cuma satu ayat gitu. Karena kalau ditanya siapa yang lebih pintar, yang menyampaikan apa yang disampaikan, pasti yang lebih pintar yang menyampaikan. Jadi kalau ditanya kenapa Kak Yogi pintar, kenapa saya bisa ngajarin kalian biologi, ya karena kami sering gitu mengulang-ulang semua yang kami pahami dijelaskan ke orang lain. Pertanyaannya siapa yang ngerti, ya kami gitu, karena kami yang mengulang terus menerus gitu. Oke, di sini ada lagi pertanyaan nih dari Aca. Lebih baik sebelum tidur atau sehabis bangun tidur, Kak, belajar biologinya yang notabene hafalan semua? Waduh, enaknya gimana nih ya? Kalau untuk yang ringan-ringan, hanya sekedar untuk baca tanpa harus dihafal, boleh sebelum tidur gitu. Karena kan yang penting relax. Jadi kayak pengantar tidur aja. Kalau saya pribadi saya suka baca novel sebelum tidur tuh. Biasanya sampai 200 halaman baru tidur gitu. Ya. Dan ternyata ke bawah mimpi, alhamdulillahnya gitu. Beresnya pas tahajud ya. Gak tidur malah, aduh udah masuk tahajud gimana tidur. Cuman emang bener tuh kalau bangun tidur jam 4 lagi fresh-freshnya, itu bagusnya tuh memahamkan konsep gitu. Jadi benar-benar melatih mendrill kalian tentang konsep yang kalian pahami, jadi lebih bagus setelah bangun tidur. Oke, berarti ada porsi-porsinya ya. Kalau yang ringan-ringan sebelum tidur. Jadi sambil jadi pengantar tidur ya, daripada dengerin musik, aduh nggak bisa tidur nih, insomnia, lihat YouTube lah sampai subuh lihat YouTube-nya ya. Kalau sekarang kan gitu kan ya, kalau pengen tidur ngaji dulu kan ya. Nah itu bisa ya. Oke, ada lagi di sini. Oke, sip ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tips dan trik bagaimana caranya informasi itu sampai ke long term memory kita. Ya, kalau udah di long term memory terpatri, nah itu susah banget untuk lost memorinya ya. Kayak gitu. Oke deh, kalau gitu ini adalah tips dan trik ya apa yang harus dilakukan saat mengerjakan UTBK ya. Nah, yang pertama itu pastinya ya scanning soal di menit pertama. Nah, itu kita harus cari dulu soal yang memang bisa dikerjakan ya. Betul. Cari yang paling mudah, tinggalkan yang sulit. Nah, apalagi kalau buat bahasa Indonesia tuh ya. Nah, cari dulu aja sih mana yang misalnya memang wacananya atau teksnya tidak terlalu panjang. Yang kedua, kerjakan soal sederhana terlebih dahulu ya. Jangan sok-sokan. Mana nih soal sulit? Mana nih? Saya udah belajar. Ya, bukan buat petentang-petenteng ya, tapi kita buat menghadapi musuh nyata ya. Musuh nyata kita UTBK biar kita jadi pemenangnya, masuk ke kampus impian. Ya, karena jadi cari dulu soal yang setiap soal di UTBK nilainya sama pada awalnya gitu. Mau sulit mau gampang nilainya sama di awal. Cuma nanti tinggal tergantung populasinya, lebih banyak benernya atau lebih banyak salahnya. Seperti itu ya. Jadi jangan ngejar yang musuh yang kuat-kuat, kita musuh yang cere-cere dulu. Nah, tuh seperti itu. Generalnya belakangan lah ya. Gitu. Raja terakhir ya, rajanya terakhir. Next, ada mulai dengan keyword dan informasi yang diketahui pada soal. Kayak gimana tuh ya? Berarti nyari clue kali ya? Atau gimana nih? Silakan. Oke ya. Jadi kalau kalian misalnya menemukan soal, nih, apa nih yang ditanyainnya? Cari aja clue-nya. Biasanya ya untuk soal-soal tipe hot, high order thinking skill. Nah, itu jadi bukan soalnya yang sulit, tapi memang datanya yang banyak. Dan terkadang ada soal yang datanya itu kolerasi dengan si jawabannya. Jadi kita bisa menemukan, oh ini kayaknya make sense nih kalau disambungin. Nah, ada yang beberapa kayak gitu tipenya. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu belajar materinya. Sebenarnya jawabannya itu ada di teksnya.
Kayak gitu ya. Jadi jangan takut dengan soal vote ya. Yang perlu kalian lakukan adalah mengasah kemampuan analisisnya. Betul. Dan hampir semua soal-soal ekologi, interaksi antar komponen ekosistem di ekologi itu hampir sebagian besar soal tipe HOTS tuh. Teman-teman bakal disuguhkan gambar, grafik. Teman-teman harus bisa ngebaca grafik tersebut dan teman-teman bisa menjawab pertanyaannya. Ya, sesimpel itu sih sebenarnya ya. Tidak usah belajar konsep terlalu mendalam, lihat aja ada gambar, ada grafik. Wah, enak nih. Ini bantuan banget ya. Ini clue banget pokoknya. Betul. Oke, selanjutnya hindari soal antar lingkup terlebih dahulu ya buat konsep-konsep gabungan ya. Misalnya apa nih biasanya? Sistem tubuh manusia hampir minimal kalau keluar soalnya itu campur antara sistem tuh. Karena kan walaupun tujuan utamanya nggak bahas sistem ekskresi, tapi nanti pilihan jawabannya ada hormon gitu. Ada ngomongin saraf juga gitu. Jadi kan interaksi tiga bab dijadiin satu gitu. Oke. Sip. Dan satu lagi nih ya. Untuk soal nama ilmiah, terutama mikroorganisme, itu bisa dikaitkan dengan hal yang ditanyakan pada soal. Misalnya nih, sering ya, di bawah ini yang menyebabkan penyakit tumor pada akar tanaman. Nah, tanaman, pertanian, agribisnis, agro. Ya udah, cari aja yang ada unsur agro, agrinya itu. Pasti dapat ya. Kayak gitu. Apa tuh mikroorganismenya? Agrobacterium tumefaciens. Oke, Agrobacterium tumefaciens. Ya, ada kata agronya berkaitan dengan tanaman. Oke, jadi seperti itu ya yang bisa kita kasih ke kalian untuk trik, terus apalagi tadi pertebaran materi, perhimpunan rumpun babnya, dan sekarang kita coba soalnya buat kalian ya. Apa singkatannya Mas Yogi? Ini adalah SYBLC ya. SBLC ya, SBLC nih. Kok SBLC tapi ada yang juga ya. Soal bisa lu coba. Iya. Gitu. SBLC. Nih, kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya 2 tahun terakhir soal biologi itu sangat-sangat mudah gitu. Teman-teman bisa lihat, silakan untuk soal yang pertama. Oke, yuk kita bisa lihat dulu. Ya, silakan dijawab. Di sini apa nih? Waktunya 2x24 jam ya, udah kayak nyari orang hilang. Oke, reaksi Calvin-Benson terutama di mana? Yuk, bisa lah. Saya jamin ini 100% pasti benar semua. UTBK 2021, guys. Anget nih ya, pertanyaannya kayak gini. Saya jamin kalau ada kata jawab salah, potong kue lah. Oke, sip. Di sini banyak yang menjawab dan semuanya benar ya. Ada Nur Hidayah, ada Ji, ada Dina Fauzan, mantap ya. Jawabannya apa Kak? Betul, stroma. Stroma ya. Stroma itu bagian matriksnya di dalam kloroplas gitu. Kalau yang reaksi terangnya? Reaksi terangnya terjadi di tilakoid. Sebenarnya tergantung sih kalau ada pilihan tilakoid, tapi kalau nggak ada tilakoid boleh jawabannya grana. Grana, ya tumpukan tilakoid. Sesimpel itu. Simpel kan? 2021 guys. Oh, ini pengalaman nih. Ada siswa kita yang selama tryout itu nilai biologinya tuh untuk menembus 600 itu payah. Dari 12 kali tryout hanya sekali menembus 600. Gitu. Waduh, gimana tuh? Ya kan? Kenyataannya ketika dia ujian UTBK 2021 dan ini soal dia gitu, nilai dia 800. Untuk biologinya. Mantap ya. Luar biasa. Soal-soal yang memang susah ya diberikan kepada kalian untuk mengasah kemampuan analisanya agar intuisinya terbentuk dan ada buktinya. Yuk, jadi kita tunggu untuk bergabungnya ya. Sip. Yuk kita lanjutkan nih. Jadi satu jawabannya adalah trauma. Nomor 2 nih. Apa? Masih soal yang gampang. 2021 juga. 2021 juga. Agak meningkat dikit sih. Peristiwa yang tidak melibatkan hormon auksin. Ini tuh berarti apa ya tadi? Pertumbuhan-tumbuhan. Kelas 12 teman-teman. Itu semester 1, bab pertama. Ya, kita kasih waktu 30 detik aja deh. Yuk. Mulai dari mana nih ya? Oke, belum ada yang menjawab kah? Ayo, kira-kira yang mana nih? Tidak nih. Kalian pokoknya kalau lihat soal itu waspadai kata tidak, bukan, melainkan, kecuali. Hati-hati banget ya. Oke, sudah ada yang menjawab nih Kak. Mantap, dari Rizkullah, Fauzan, Miftahul, Nur Fadria. Oke, kita tunggu nih ya. 10 detik terakhir. 5 detik terakhir, yuk. Yang belum menjawab silahkan boleh jawab dulu di kolom chatnya. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk, jawabannya apa nih Kak Rashid? Kayaknya di antara semua kolom chat yang jawab benar cuma 1 orang. Siapa tuh? Dia jawabannya sesuai dengan namanya. Siapa ya?
huruf depan namanya itu jawabannya itu juga. Oke, siapa nih ya? Oke, itu yang benar adalah Andini. Andini. Nama lagi nih ada Hilmi sama Takia. Ada Hilmi sama Takia. Jawabannya adalah fotoperiodisme. Wait. Ini kecuali ya, tidak loh. Tidak melibatkan hormon auksin. Nah, bentar. Fotoperiodisme. Seperti apa tuh ya? Sebenarnya gini loh, teman-teman harus memahami kalau masalah ngomongin hormon tumbuhan, teman-teman harus tahu tuh hormon tersebut diproduksi di mana. Nah, terkait auksin, dia diproduksi di bagian ujung batang tanaman sama di ujung akar. Berarti kesimpulannya, ketika tanaman itu bergerak di ujung akarnya maupun di ujung batangnya, berarti kerjaan siapa? Kerjaannya si auksin. Nah, coba lihat di pilihan jawabannya. Ada fototropisme, geotropisme, sama tikmotropisme. Tiga-tiganya adalah gerak tumbuhan. Nah, fototropisme itu gerak ujung batang. Karena cahaya. Geotropisme gerak akar tanaman. Karena gravitasi. Tikmotropisme gerakan sulur. Saat menyentuh batang ya. Ya, sulur itu di bagian dari batang, bagian dari ujung batang. Baik, kesimpulannya apa? Tiga-tiganya ngomongin ujung. Berarti tiga-tiganya dipengaruhi oleh auksin. Gitu. Jadi pilihannya antara A sama E nih. Nah, teman-teman kalau ngomongin dominasi apikal itu artinya apa? Ujung. Selesai kan? Berarti jawabannya yang kecuali adalah fotoperiodisme. Nah, mengeliminasi jawaban itu paling mudah ya daripada kita menerapkan konsep ke dalam soalnya. Fotoperiodisme itu berbicara tentang faktor lamanya siang dan lamanya malam terkait untuk tanamannya cenderung masalah pembungaan. Pembungaan, berarti hormonnya siapa dulu? Kalau hormon pemicunya banyak. Hormon pemicunya ada kalin, ada gibrelin gitu. Cuman kalau fotoperiodisme kita nggak ngomongin hormon, tapi kita ngomongin respon tumbuhan terhadap cahaya, baik keterangan atau kegelapan gitu. Sip. Kak, bukannya fotoperiodisme bukannya ada hubungannya juga sama hormon auksin? Soalnya kan kalau auksin karena matahari nggak bekerja optimal, kayak pas gelap, kayak praktek kacang hijau. Itu penjelasan yang Fauzan jelaskan itu terkait fototropisme. Fototropisme ini fotoperiodisme berbeda ya. Fototropisme itu adalah si batang yang mengalami etiolasi ya. Dia mengalami penghambatan pertumbuhan karena cahaya matahari. Makanya batang yang kena cahaya matahari itu tumbuhnya terhambat. Dan yang nggak kena cahaya matahari tumbuhnya lebih cepat, makanya dia membengkok ke arah cahaya. Itu fototropisme. Kalau fotoperiodisme itu kaitannya dengan pemunculan bunga akibat pemaparan cahaya yang panjang ataupun yang pendek. Betul. Ya, kayak gitu. Di kita ada nggak ya fotoperiodisme? Cenderung susah kalau di negara tropis, karena kan antara waktu terang sama waktu gelapnya cenderung sama. Balance ya 12 jam ya. Berarti itu untuk negara-negara bagian bumi utara kali ya. Kayak gitu nih. Oke, kita lanjutkan jadi 2 yang A. Mantap nih, ada yang bener nih 3 orang. Yuk sisanya. Semangat. Kita masuk ke nomor 3. Yuk, silakan. Nomor 3 nih dibacain dulu. Kecuali lagi ya. Kecuali lagi. Oke. Itu dia teman-teman, pastikan ya kalau baca soal lihat hati-hati kalimat tidak dan kecualinya. Melainkan juga. Oke. Silakan dijawab. Pernyataan pernyataan mengenai bambu berikut yang benar, kecuali cari yang salah tentang bambu. Yuk, ditunggu waktunya 1 menit aja deh ya. 1 menit. Oke, sip. Di sini sih belum, mantap ya. Mungkin kalian pernah merasa, soalnya ini kayak familiar nih ya. Seharusnya sih ada di TO ya. Harusnya sih kalian merasa familiar ya. Karena ini udah sering keluar ya. Makanya kita keluarkan juga bentuk soal aslinya di TO. TO berapa tuh? Lupa. Silakan. Yuk. Nggak hanya di TO sih, kemarin TH2 pun ada. Oh, TH juga ada ya. Soal PS nih Kak. Wah, ada. Kami hormati. Ini soal tahun 2018. Arsi Astuti selaku. Oke nih. Karena waktunya tinggal 10 detik kami ya. hormati Ustaz. Itu mundur nih dari 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Yuk. Yang kami hormati. Di sini banyak jawab ya. Batang tidak logikanya make sense ya, karena jambu itu jambu lagi. Jadi pengen jambu nih ya. Kepala sekolah jambu ya. Karena bambu itu dia monokotil. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri
yang Nah, berterima ceritanya kasih pernyataan yang atas salah. ini. Ayo. Gimana tuh? Nah, itu cumananya. Oke. Ya, Gimana ya nih ya? Bapak Ibu wali Siapa yang santri salah yang ya? mengikuti Sebenarnya secara bukan siapa yang salah online sih. Jadi dan kadang yang ideologi itu berbahagia yang mengelompokkan makhluk saya hidup itu banggakan secara mengeneralisir. santriwan santriwati PPSI Teman-teman dari SD kelas 4 sampai SMA Alhamdulillah selalu menganggap yang namanya tanaman monokotil batangnya pada hari tidak ini bercabang. di kesempatan yang berbahagia ini Hanya generalisasi secara umum, mulai tidak semuanya. kesempatan Tidak semuanya, guys. kita Monokotil menghadiri itu dia tidak hataman cabang. biasa Oke, betul. Antri Nah, PPDSI teman-teman, Adi ini. kalau kalian mempelajari tentang ada dua nih, batang bambu sama batang pisang. Sebenarnya yang kalian pegang pohon pisang sama bambu itu sebenarnya bukan batang utamanya. Itu merupakan cabang batangnya. Cabang batangnya. Iya. Batangnya di mana kalau kayak Batangnya gitu? di mana? Batangnya yang ada di dalam tanah. Batangnya Gitu. di dalam tanah, Nah, guys. istilahnya itu disebut dengan rhizome, teman-teman. Jadi rhizome ini artinya batang yang tertanam dalam tanah. Jadi ketika batangnya itu dia bentuknya seperti ini dan dia tunasnya itu tumbuh ke atas menjadi batang yang kalian anggap sebagai batang bambu, sebenarnya ini cabangnya. Gitu. Nah, ini batang utamanya gitu. Jadi bilang ke teman kalian, kita tidak pernah menemukan atau melihat batang bambu. Iya, batang bambunya ada di dalam. Iya, karena kita cuma lihat cabangnya aja, gitu. Jadi, ya. nggak hanya bambu ya, jadi bentuk percabangan yang seperti ini ada di bambu sama di pohon pisang. Di pisang juga ada. Pisang tuh batangnya di bawahnya. Batangnya di bawahnya. Makanya kalau kita tebak pohon pisang, kan kita nganggapnya mati, padahal sebenarnya nggak mati, karena batangnya masih ada di Masih dalam. ada, gitu. Tiba-tiba muncul tunas baru, padahal sebenarnya percabangan baru gitu. Iya, tunas apa tuh? Ada yang tahu nggak? Tunas yang muncul dari samping. Silakan jawab di kolom chat ya. Bercabang di bawah tanah, betul, mantap nih. Dari siapa? Dari Rizkullah ya. Oke, sip. Nah, mantap. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nih. Bisa. Oke, yuk ke soal nomor 4. Kita gaskan ya semaksimal mungkin nih. Waduh, 4 nih. Ham dulu deh ya. Ini bacanya butuh effort ya karena itu bukaan puasa sudah menanti ya. Kodominan, alel ganda, dan alel letal adalah beberapa contoh dari penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan tersebut dikatakan semu, kenapa coba? Ada yang pernah ini nggak sih ngerasa kok namanya penyimpangan semu? Berarti dia udah menyimpang semu lagi. Nah itu kenapa alasannya? Yuk, kakak tunggu karena butuh dianalisa 1 menit aja deh ya. Dari sekarang. Silakan, yang tahu jawab di kolom chat. Wah. Silakan jawab teman-teman. Penyimpangan semu. Berarti ini masuk ke rumpun apa nih, Kak? Ini masuk ke pola hereditas, masukkan ke genetika. Genetika. Bagian dari genetika ya. Tadi masuk titik waspada kayaknya enggak ya, tapi memang ya walaupun enggak masuk titik waspada tapi ada terus sih gitu ya di setiap UTBK di tiap tahunnya. Oke, di sini baru Rizkulon yang menjawab ya. Oke, yang lain. Teman-teman, lain. fokus ke kalimat hukum Mendel. Hukum Mendel ya. Mendel. Jadi bisa dicari tuh ya. Tadi kan di soal itu ada clue yang bisa menjurus ke jawabannya. Fokusin di hukum Mendel katanya. Yuk. Oke, di sini yang menambah jawaban lagi ada dari Fajriyah sama Fauzan. Oke, penghapusnya ada. Oke, baru berapa orang nih? 4 orang menjawab ya. Kakak hitung 5 detik terakhir ya untuk mempersingkat waktu. 5, 4, 3, 2, 1, and close the poll. Silakan. Oke, ini sebenarnya soal yang sering muncul kalau kalian searching di internet, dan itu rata-rata semua platform edutech apapun membahas soal ini nih gitu. Cuman jawabannya berbeda dengan kita. Sebagian besar platform media yang lain itu jawabannya D atau yang E. Cuman kita punya jawaban yang sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan karena pernah dianalisis oleh puluhan guru biologi yang mumpuni gitu. Wow. Jadi untuk soal ini jawabannya tuh yang A. Yang A, guys. Nah, kalau kalian pernah lihat soal ini di platform lain dengan jawaban yang berbeda, kita lihat penjelasannya nih buat yang jawabannya A. Pertama, kesalahan kalian ketika kalian dikatakan tentang hukum Mendel, kalian selalu fokus ke dalam proses persilangan. Bener nggak? Ya kan ya? Selama ini teman-teman kalau diajarin di sekolah, selalu seakan-akan hukum Mendel itu selalu berbicara tentang persilangan. Padahal teman-teman kalau anda kata belajar tentang dasarnya Mendel itu, hukum Mendel itu cuma satu tuh, gimana caranya mengubah genotip pada tubuh makhluk hidup dirubah dalam bentuk gametnya.
Jadi kalau ditanya kapan hukum Mendel dipakai, hukum Mendel itu dipakai saat proses pembentukan gametnya, belum ke proses persilangannya gitu. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh kalau persilangannya. Jadi hukum Mendel itu fokus ke sini nih. Genotip jadi gamet gitu. Contoh kayak gini, yang A besar A kecil, B besar B kecil, ini kan genotipnya kan ya? Dibentuk gametnya. Ya. Hukum pertama mengatakan hukum segregasi, berarti dipisah nih yang A besar dipisah sama A kecil. Ya. Itu namanya hukum segregasi. Ya, yang B-nya pun sama dipisah. B besar B kecil. Ini hukum segregasi nih, hukum pemisahan alel gitu. Terus hukum yang kedua, berpasangan secara bebas. A berpasangan sama B, A besar berpasangan sama B kecil, A kecil berpasangan sama B besar, A kecil berpasangan sama B kecil gitu. Nah, ini disebut dengan proses berpasangan secara bebas dalam proses pembentukan gamet. Maka terciptalah 4 macam gamet. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, ini dia hukum Mendel tuh dipakainya di sini. Nanti baru dari sini terjadilah proses persilangannya gitu. Jadi teman-teman harus paham tuh ke konsep hukum Mendelnya. Jadi hukum Mendel itu dipakai untuk proses pembentukan gamet. Nah, terus yang harus kalian ingat adalah terkait hukum Mendel. Gini, Mendel itu karena dia penelitiannya hanya menggunakan kacang kapri, Pisum sativum, maka dia hanya bisa menganalisis bahwa dia mengatakan bahwa setiap satu karakter makhluk hidup itu selalu diwakili oleh satu gen. Konsepnya. Terus kata dia, setiap satu gen dalam makhluk hidup selalu diwakili oleh 2 alel. Gitu. Jadi seakan-akan setiap gen itu hanya alel cuma 2. Itu menurut hukum Mendel. Nah, kata Mendel, dari 2 alel tersebut ada yang bersifat dominan, ada yang bersifat resesif. Jadi seakan-akan cuma dipatokin alel itu cuma 2 macam, dominan sama resesif aja. Dominan itu yang bakal terekspresikan, resesif yang nggak bakal terekspresikan, yang bakal ditutupi, gitu. Nah, dari sinilah yang disebut dengan hukum Mendel itu di sini gitu. Cuma pada kenyataannya tercipta yang disebut dengan penyimpangan gitu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris namanya variation gitu, variation hukum Mendel. Pertama ada kasus di soal apa? Alel ganda. Alel ganda. Nah, alel ganda itu artinya ternyata ada satu gen itu diwakili oleh lebih dari 2 alel. Padahal satu gen doang. Ya, satu gen. Kan secara hukum Mendel satunya seharusnya apa? Satu gen, 2 alel. Satu alel dominan, satu alel resesif. Ternyata ada alel ganda. Satu gen terdiri lebih dari 2 alel. Contohnya kita ngomongin golongan darah. Ada alel IA, ada alel IB, ada alel I0. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan penyimpangannya. Jadi penyimpangannya itu nggak sesuai dengan konsep. Salah Mendel satu gen 2 alel. Ternyata ada satu gen lebih dari 2 alel. Cuman kalau dilihat dari konsep proses pembentukan gametnya, setiap gamet itu terdiri atas 2 alel. Coba lihat deh. Mau golongan darah apapun, saya golongan darah A. Pasti genotipnya gimana? IA atau IO. Pasti 2 alel kan ya? Setiap proses pembentukan genotipnya itu selalu hanya melibatkan 2 alel, walaupun alel ada 3 gitu. Dan ternyata ini berlaku untuk setiap sifat apapun. Untuk sifat apapun genotipnya hanya terdiri atas 2 alel gitu. Jadi kesimpulannya terkait tentang hukum Mendel harus dikoreksi kembali pemahamannya untuk siswa adalah hukum Mendel itu jangan dibayangkan tentang persilangan gitu, tapi bayangkan tentang konsep dasarnya gitu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang A. Jadi penyimpangan itu hanya terjadi pada fenotipnya gitu. Cuman bukan perilaku alel pada meiosis. Kenapa ngebahasnya meiosis? Karena saat ngebahas apa? Proses pembentukan gametnya. Gitu. Jadi teman-teman harus memahami di situ tuh. Oke, di sini sudah ada nih di kolom chat ya. Yang penyimpangan tuh hasil penyilangannya enggak sih, Kak? Enggak. Tergantung soalnya. Kebetulan kan soal yang di sini ngomongnya kodominan, alel ganda sama alel letal gitu. Jadi kita nggak ngebahas tentang hasil penyilangan mereka tuh. Kita ngebahas kenapa disebut kodominan, kenapa disebut alel ganda, kenapa disebut alel letal gitu. Nah, kasus kodominan, kan kata Mendel apa? Setiap 2 alel itu sifatnya harus berlawanan. Ada yang dominan, ada yang apa? Resesif. Nah, kalau kodominan, 2 alel tersebut sama-sama dominan. Jadi sehingga dua-duanya terekspresikan. Berarti kan disebut penyimpangannya bukan di persilangannya, tapi konsep untuk mengekspresikannya. Ekspresi itu artinya fenotipnya, bentuk-bentuknya gitu. Oke, sip ya. Wah, luar biasa kan? Nah, tidak nyangka kan? Waduh, di sini ada
Coretannya ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Sip. Bagaimana? Waktunya masih panjang? Masih digoyang terus nih kayaknya ya sampai maghrib ya. Langsung soal kayak gini aja. Oke, siap. Loncat soal selanjutnya, boleh? Kita ke tahun 2018 nih. Nah, kalau ada tipe soal kayak gini, walaupun nggak dimunculin opsi jawabannya, kalian memang harus sudah tahu ya, kayak gitu ya. Nah, di sini ada soal akibat interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar atau fundamental niche dari dua spesies yang berbeda itu saling selingkuh. Nah, coba ingat-ingat lagi ya tentang konsep relung dasar dan relung nyata. Sebab selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya atau realistis dari dua spesies tersebut. Nah, silakan ya. Jadi kalau kalian menganggap keduanya benar dan saling berhubungan, jawab A. Kalau menganggap keduanya benar tapi nggak berhubungan, B. B. Benar salah? C. Salah benar? D. Dan kalau duanya salah? Error. Error. Ya, seperti itu. Yuk, monggo. Ya, kakak kasih waktu 30 detik aja nih. Silakan buat dianalisa. Dan jawab A. Wih, nih sudah beragam ya. Oke. Jadi ini ngomongin tentang apa nih masuknya berarti? Ekologi. Ini interaksi kompetisi, berarti interaksi antar komponen ekosistem, betul masuknya ke bab ekologi. Ya. Dan seharusnya ini materi yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Teaching. Jadi kan kalau di sekolah batasannya cuma sampai habitat. Sedangkan ini ngomongin di dalamnya habitat ada relung. Gitu. Relung, ya. Relung hati. Ya, relung hati yang terdalam nih ya. Oke, di sini mayoritasnya sih jawabnya, ya menuju ke jawaban itu ya. Oke. Sip, 5 detik lagi kakak itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Sip ya. Waktunya habis. Silakan. Seperti apa nih Kak? Sing Bas. Enggak lah. Kompetisi. Kompetisi berarti adanya relung yang saling beririsan ya. Oke. Pertama teman-teman harus memahami definisinya antara relung dasar, fundamental niche sama realized niche. Saya bahas dasar gini, relung harapan sama relung kenyataan. Oke. Pertanyaannya mana yang lebih besar, harapan apa kenyataan? Mana yang lebih besar dari hidup kalian ya? Harapan kalian apa kenyataan? Harapan saya FKUI Kak, kenyataannya FK Ujian misalnya. FK UNA atau FK USU atau penting FK gitu kan. Itu tuh relung harapan sama relung kenyataan. Jadi yang lebih besar apa? Pastinya adalah relung harapan. Nah, semua spesies, semua populasi di muka bumi ini selalu memiliki relung harapan tuh. Fundamental niche-nya nih. Anggap aja nih relung harapannya singa lah ya. Singa. Jadi dari sini ke sini itu adalah relung harapan, fundamental niche-nya. Gitu. Ternyata kan kita hidup di muka bumi ini nggak sendirian. Kita hidup di muka bumi ini berinteraksi dengan hewan lainnya atau populasi lainnya. Ternyata di sini pun ada siapa? Ada hyena gitu. Nah, begitu gua sama dari sini ke sini itu apanya? Fundamental needs-nya, relung harapan si hyena untuk mencari makanan. Nah, ternyata ada wilayah yang apa? Beririsan tuh ya. Beririsan. Nah, ini adalah ya wilayah yang disebut dengan daerah selingkup. Gitu, daerah selingkupan, daerah yang beririsan. Pertanyaannya simpel sebenarnya, teman-teman kalau mau nyari makan di sini, andai kata teman-teman hyena kan ya, kita anggap singa lebih kuat dibandingkan sama hyenanya. Walaupun jumlah makanan di sini banyak yang mau diincar dibandingkan sama yang di sini, kira-kira hyena bakal nggak cari makanan di sini? Lebih baik sih menghindari kompetisi ya. Betul. Ribet nih kompetisi ya. Gitu. Jadi sebenarnya daerah selingkuh itu daerah yang dihindari oleh semua makhluk hidup untuk mencari makanan. Berarti kompetisi itu interaksinya apa? Plus minus, minus minus. Kompetisi dalam ekologi itu sifatnya bersifat minus minus. Dua-duanya mengalami kerugian kalau berkompetisi. Jadi hewan itu adalah makhluk yang cerdas sebenarnya karena mereka selalu menghindari namanya proses kompetisi. Nah, dari karakter inilah hewan cenderung menghindari kompetisi. Makanya hewan cenderung tinggal di sininya aja nih. Tuh, daerah-daerah ini aja. Daerah di mana dia nggak mendapatkan kompetitornya. Nah, inilah yang disebut dengan relung apa? Kenyataan. Realized nice. Nyata. Relung kenyataan. Gitu. Jadi benar kan? Relung harapan besar, kenyataannya lebih sempit. Karena adanya yang selingkuh tadi. Nah, kita akan selama ini tinggal dalam kondisi relung kenyataan karena kita punya kompetitor.
Jadi kapan kita mendapatkan relung sebenarnya, relung harapan? Kalau kita nggak ada kompetitor. Iya. Atau kita adalah kompetitor yang terkuat. Gitu. Misalkan gini, nilai UTBK kalian 899 gitu ya. Kalian jadi kompetitor yang terkuat. Jadi kalian bisa mendapatkan apanya? Lalu harapan yang lebih besar, harapan untuk masuk. Kecuali kalau nilainya cuma 600-an, ya berarti kalian hanya bisa mendapatkan apa? Yang kenyataannya. Karena bakal beririsan sama siapa? Beririsan sama orang-orang yang milih jurusan yang sama gitu. Wah, mantap juga nih. Sekarang balik lagi ke soal. Oke. Interaksi kompetisi akan terjadi apabila relung dasar saling tumpang tindih, benar nggak? Benar kan ya? Ketika mereka tabrakan beririsan, maka terjadilah proses kompetisi. Jadi pernyataan yang pertama benar nih. Pernyataan yang kedua, selingkupan merupakan relung yang sesungguhnya. Benar nggak kalimat tersebut? Selingkupan adalah relung sebenarnya. Relung sebenarnya adalah relung di mana ketika dia nggak mendapatkan kompetitornya, gitu. Jadi bukan daerah selingkupannya, tapi daerah di luar selingkupannya, gitu. Jadi pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang salah. Jadi untuk soal ini jawabannya yang C. Seperti itu. Ada yang benar nggak ya? Ada yang benar nggak ya tadi? Coba lihat di atas nih. Tadi siapa ya? Dina ya, mantap. Selalu merasa benar, nggak pernah mau disalahin. Itu curang. Jadi jawabannya yang C. Oke, waktunya masih ada mungkin ya untuk satu soal lagi, boleh. Satu soal terakhir nih sambil berbuka. Betul. Jadi teman-teman, ini saya akui kalau kalian cek di platform EduTech yang lainnya itu akan mendapatkan kunci jawabannya yang A. Saya jamin karena saya udah ngecek semuanya tuh mau berbagai macam platform. Cuman di kita lah jawabannya yang C. Ya. Pahami konsepnya. Pahami konsepnya. Oke, sip ya. Yuk. Jadi jangan salah belajar ya, gitu. Belajar yang benar tuh di sini gitu. Iya, ya. Maka kita tunggu gabungnya kalian ya. Oke, sip ya. Satu lagi nih ya. Mana nih? Nih. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut, silahkan nih. Kenapa? Kalau para petani teh itu dia mangkasin bagian pucuknya ya. Karena paling seger Kak. Iya, ada hal lain dari situ ya. Dia mendapatkan dua manfaat. Dapat teh tersegar yang ada di pucuknya yang dikemas dalam bentuk teh. Ya nggak bisa sebutin ya karena bukan sponsor. Coba jadi sponsor kita sebutin nih. Dan satu lagi agar itu. Silakan ya 30 detik aja Kakak kasih. Oke, di sini sudah ada yang menjawab. C. Apa tuh? Kak mau SS yang di papan tulis. Silahkan, yuk. Gimana cara ya. SS-nya? Nah, silahkan di zoom, ya di zoom, atau sama kakak operatornya. Nah, di zoom. Jangan kebuka karasitnya ya. Nah, oke, silahkan. Ini ya, jadi bukan A jawabannya, tapi yang C ya. Mungkin pernah lihat platform lain? Nah, ini jawabannya benarnya yang C. Oke, di sini sudah ada yang jawab C, B, B, C, C, B. Nah, ini apa nih? Sistem apikal. Oke, sip ya. Di sini baru 3 orang yang menjawab benar. Yuk, yang ngerasa yang jawab benar siapa? Dipotong atasnya, tiba-tiba, ya malah samping ya, bukan ke atas. Enak dong kalau ke atas kan susah potongnya. Masa bawa tangga ke kebun teh buat motong teh ya? Itu alasannya. Oke, sip. 5 detik terakhir Kakak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nih, kita list dulu nih yang jawab benar nih. Ada Nur Fajriyah, Elsa, Miftahul, kemudian Rizkuloh, dan Andini. Wah, jadi jawabannya apa? Yang C. Betul ya. Nah, kenapa sih harus dipotong ya? Jadi ini tuh untuk memangkas si meritem apikalnya. Karena bikin ribet gitu. Kalau koya nggak teh ya, dia tumbuhnya ke atas. Panennya gimana coba? Nah, ya udah, pangkas aja si bagian ujungnya karena nanti akan menghambat pertumbuhan meritem apikalnya. Karena terbuang, auksinnya nggak ada. Nah, ingat kalau meritem apikal terbuang atau tidak ada, akan ada yang muncul di bagian samping. Siapa dia? Tunas lateral. Lateral ya. Jadi
semakin dipotong semakin rimbun ke samping ya, seperti itu untuk konsep nanam teh ya. Oke deh, gimana nih kakak operator waktunya? Apakah masih panjang? Waduh, sayang sekali ya. Sebenarnya kita udah nyiapin 1746 soal dalam angan-angan kita ya. Tapi yang disampaikan itu baru berapa nih? 7 mungkin ya, dari 9 soal yang dibuat. Teman-teman bisa ngerjain soal di aplikasi kok. Di aplikasi tersedia sekitar 20.000 soal biologi. Wih, mantep banget tuh kan sekolah ya. Jadi manfaatkan semaksimal mungkin sebagai bekal amunisi kalian menghadapi lawan kalian di UTBK-nya nanti. Kenali dulu lawannya ya, dengan mengerjakan soal-soal rekomendasi dari kita. Betul. Dan ingat, kerjakan yang titik waspadanya aja yang diutamakan. Betul banget. Oke, kalau gitu ya, waktu juga yang akan memisahkan kita ya. Jadi kalau gitu kita pamit undur diri dari hadapan teman-teman kalian. Dan semoga teman-teman tetap semangat ya. Jaga selalu kesehatannya, mentalitasnya, terus asupan nutrisinya ya, juga asupan materinya. Jangan lupa asupan rohaninya juga. Dan ingat, kita bakal berbuka puasa ya. Dan teman-teman tahu kan, bukan pahala sih, kenikmatan orang yang berpuasa itu nggak punya hambatan atau penghalang antara kita sama Tuhan kita. Jadi doa aja tuh. Betul. Iya. Dan doanya makbul, waktu-waktu yang sangat makbul. Coba kalian bayangkan 30 hari puasa, kalian doa terus-menerus, lulus UTBK. Wih, mantep ya. Jadi semakin memperbesar peluangnya ya. Relung harapannya diperbesar kalau kayak gitu. Oke deh selamat, kalau gitu kita pamit undur diri. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Semangat terus. Kakak Kayogi dan Kak Rasid. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.